Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, hidup seorang suami berubah total ketika ia menemukan bukti bahwa istrinya selama ini bermain di belakangnya. Bertahun-tahun ia dibuat merasa salah terus, diomeli tanpa alasan, dan ucapannya selalu diputar balik hingga ia bingung sendiri. Tapi hari itu, ia memilih pergi. Ia memilih tenang, memilih memperbaiki hidupnya, dan perlahan semuanya mulai membaik tanpa tekanan. Sampai akhirnya, istrinya justru datang kembali memohon maaf saat hidupnya sudah jauh lebih damai. Apa yang sebenarnya terjadi hingga semuanya berbalik seperti ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga Allah memberikan rizki yang lancar, kesehatan, dan kebahagiaan untuk kalian semua. Amin. Pagi itu, suasana rumah tampak biasa saja, tetapi hati seorang suami bernama Rendra terasa berat. Selama beberapa bulan terakhir, ia sering merasa tidak tenang setiap pulang kerja. Istrinya, Dina, selalu tampak gelisah, sering marah sendiri, dan kerap menyalahkan hal kecil yang sebenarnya tidak penting. Rendra berusaha tetap sabar, berharap keadaan akan membaik, tetapi perubahan sikap Dina membuat rumah mereka terasa dingin. Pada suatu sore, ketika Rendra tiba di rumah lebih cepat dari biasanya, ia melihat Dina terburu-buru memasukkan ponsel ke dalam tas. Gerakannya canggung dan wajahnya tegang. Saat Rendra bertanya apakah terjadi sesuatu, Dina menjawab dengan nada keras seolah ia sedang diserang. Rendra hanya diam, meski hatinya bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Hari-hari berikutnya, sikap Dina semakin aneh. Ia sering keluar rumah tanpa alasan jelas, menghindar ketika Rendra ingin berbicara, dan lebih sering mengunci kamar saat menelpon. Rendra mencoba memahami, tetapi semakin ia mencoba mendekat, semakin Dina menjauh. Ia merasa kebingungan, seakan setiap perkataan dan tindakannya selalu salah di mata istrinya. Rendra mulai sulit tidur. Setiap malam ia menatap langit-langit kamar, bertanya dalam hati mengapa istrinya berubah drastis. Dulu, Dina sangat perhatian, lembut, dan hangat. Sekarang, ia seperti orang yang tidak ingin berada dekat dengannya. Perubahan itu membuat Rendra berjalan seperti di atas pecahan kaca, takut salah langkah, tetapi ia tetap berusaha menjaga rumah tangga itu bertahan. Suatu malam, ketika Dina tertidur, ponselnya berbunyi singkat. Rendra hanya menatapnya tanpa berbuat apa-apa. Ia tidak ingin menjadi suami yang curiga tanpa bukti. Namun, rasa gelisah itu terus menghantuinya. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari jawaban atas semua gelisah selama ini. Rendra belum siap menghadapi kenyataan yang akan muncul, tetapi takdir sudah mulai bergerak, perlahan membuka tirai yang selama ini menutupi kebenaran. Sejak beberapa minggu terakhir, suasana rumah semakin sulit dipahami oleh Rendra. Setiap kali ia pulang kerja, Dina selalu tampak sibuk dengan hal-hal yang tidak jelas. Terkadang ia berdandan rapi seperti akan pergi ke acara penting, padahal tidak pernah menjelaskan tujuannya. Ketika Rendra bertanya, jawabannya selalu singkat dan membuat suasana menjadi tegang. Pada suatu sore, Rendra mendapati Dina sedang bersiap keluar. Ia memakai parfum yang jarang ia gunakan, riasannya tampak lebih tebal, dan ia membawa tas kecil yang biasanya hanya dipakai saat pergi bersama teman lamanya. Rendra mencoba bertanya dengan lembut, tetapi Dina langsung menjawab dengan nada tinggi. Ia berkata bahwa ia hanya ingin menemui temannya sebentar. Tanpa memberikan penjelasan lebih jauh, Dina pergi begitu saja. Sejak saat itu, Dina semakin sering pulang larut malam. Ia selalu memberikan alasan yang tidak masuk akal, seperti bertemu kerabat jauh atau menghadiri pertemuan yang tidak pernah disebut sebelumnya. Rendra mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bukan karena ia ingin mencurigai istrinya, tetapi perubahan sikap Dina terlalu jelas untuk diabaikan. Suatu malam, Rendra duduk sendirian di ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 11 malam, tetapi Dina belum pulang. Biasanya, ia akan memberi kabar jika terlambat. Namun malam itu, tidak ada satu pesan pun masuk. Rendra mencoba menenangkan diri, tetapi rasa was-was semakin kuat. Ketika akhirnya Dina pulang 1 jam kemudian,
Ia tampak gugup, seolah menyembunyikan sesuatu. Ia langsung masuk kamar tanpa berbicara sepatah kata pun. Esok paginya, Dina bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tersenyum kecil, menawarkan sarapan, dan bertanya tentang pekerjaan Rendra. Sikap itu membuat Rendra semakin bingung. Perubahan mendadak seperti itu terasa janggal, seakan Dina sedang berusaha menutupi sesuatu dengan menciptakan suasana baik secara tiba-tiba. Rendra berusaha merespon dengan tenang, tetapi perasaan aneh itu tidak kunjung hilang. Beberapa hari setelah itu, Rendra merasakan jarak antara mereka semakin melebar. Dina lebih sering membawa ponsel kemanapun ia pergi, bahkan ke kamar mandi. Ia selalu memasang layar ponsel menghadap ke bawah saat meletakkannya di meja. Ketika ada panggilan masuk, Dina akan segera menjauh agar tidak terdengar oleh Rendra. Rendra tidak ingin bersikap berlebihan. Ia masih berharap semua ini hanyalah masa sulit dalam rumah tangga mereka. Namun, semakin ia mencoba menguatkan diri, semakin jelas bahwa Dina menyimpan sesuatu yang tidak ingin ia bagi. Rendra merasakan kekosongan dalam rumah itu, seolah ia hanya hidup bersama seseorang yang hatinya sudah tidak lagi berada di sana. Tanpa ia sadari, langkah-langkah kecil yang terlihat sepele itu sedang mengantarnya pada kebenaran yang lebih berat dari dugaan awalnya. Perubahan Dina bukan lagi sesuatu yang bisa disembunyikan. Dan saat itu, perjalanan hidup mereka perlahan bergeser menuju arah yang tidak pernah dibayangkan Rendra sebelumnya. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Rendra. Setiap pagi ia bangun dengan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Dina semakin sering menghindar ketika berada di dekatnya. Jika Rendra mengajak bicara tentang hal sederhana, Dina menjawab seolah terburu-buru. Tatapannya sering mengarah ke ponsel dan ia terlihat gelisah setiap kali suara notifikasi muncul, seakan ia khawatir seseorang akan melihat isi pesannya. Pada suatu malam, Rendra duduk di ruang tamu sambil menunggu Dina pulang. Ia tidak berniat memarahi atau menekan. Ia hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun ketika Dina akhirnya masuk ke rumah, ia tampak kaget melihat Rendra masih terjaga. Dina langsung berkata bahwa ia hanya berkumpul dengan teman, tetapi ucapannya terdengar tidak meyakinkan. Nafasnya tampak berat, wajahnya terlihat lelah, dan ia enggan menatap mata Rendra. Keesokan paginya, Dina bangun lebih awal dan tampak sibuk mempersiapkan diri. Ia memakai pakaian yang berbeda dari biasanya, lebih rapi dan wangi, seperti hendak menghadiri acara penting. Ketika Rendra bertanya apa kegiatannya hari itu, Dina hanya menjawab singkat, lalu segera berlalu. Sikap itu membuat Rendra semakin sulit memahami keadaan. Ia merasa tidak lagi menjadi bagian dari dunia yang sedang Dina jalani. Beberapa hari kemudian, pola itu terus terulang. Dina sering tiba-tiba keluar rumah tanpa memberitahu. Rendra sering menunggu di ruang tamu dengan harapan Dina akan memberi sedikit penjelasan. Namun, setiap kali pintu terbuka, yang ia lihat hanyalah seorang istri yang semakin jauh darinya, baik secara sikap maupun hati. Suatu sore, ketika Rendra pulang lebih cepat, ia melihat Dina sedang berbicara melalui ponsel di halaman. Suaranya pelan, seolah tidak ingin ada yang mendengar. Ketika menyadari Rendra ada di dekatnya, Dina langsung memutus panggilan tanpa penjelasan. Ia tampak kesal dan mengatakan bahwa Rendra datang tanpa memberi kabar. Rendra hanya diam, meski hatinya bertambah berat. Selama ini, Rendra mencoba menghindari pertengkaran. Ia tahu jika ia bertanya terlalu dalam, Dina akan marah atau menghindar. Ia memilih diam bukan karena takut, tetapi karena ia ingin menjaga rumah tetap tenang. Namun semakin ia berusaha menjaga suasana, semakin jelas bahwa Dina tidak lagi memperdulikan ketenangan itu. Pada malam hari, setelah Dina tertidur, Rendra duduk di samping jendela kamar. Ia memandang jalan yang sepi di luar. Ia tidak mencari bukti atau menelusuri jejak apapun. Ia hanya berusaha memahami bagaimana seorang istri bisa berubah sejauh ini tanpa ada percakapan yang jelas di antara mereka. Ia merasa hubungannya sedang berada di titik yang tidak stabil.
Namun ia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya ketika Dina selalu menutup diri. Perubahan Dina kini tidak lagi bisa dianggap sebagai kebiasaan baru. Sikapnya, kepergiannya, caranya menyembunyikan komunikasi, dan ketegangannya setiap kali Rendra berada di dekatnya, semua itu semakin kuat menunjukkan bahwa sesuatu sedang ia tutupi. Rendra mulai merasa bahwa hidupnya sedang mengarah pada sesuatu yang berat, sesuatu yang mungkin akan mengubah seluruh jalan rumah tangga mereka. Ia tidak tahu kapan itu akan terjadi, tetapi ia merasakan bahwa waktunya sudah semakin dekat. Dan tanpa ia sadari, langkah Dina hari itu sedang membawa hubungan mereka pada titik yang lebih gelap dari sebelumnya. Hari itu, sejak pagi suasana rumah sudah terasa berbeda. Dina tampak lebih sibuk dari biasanya, bergerak tergesa-gesa, seolah sedang mengejar sesuatu yang tidak ingin ia lewatkan. Ia bolak-balik dari kamar ke ruang tamu sambil memeriksa barang-barang kecil seperti parfum, lipstik, dan tas tangan yang jarang ia gunakan. Rendra memperhatikan dari jauh tanpa mengucapkan apa-apa. Ia hanya melihat bagaimana istrinya berubah semakin jauh dari penglihatan hari-hari lama mereka. Ketika Rendra mencoba mengajak sarapan bersama, Dina menolak dengan alasan tidak sempat. Nada bicaranya terdengar seakan ia sedang terburu-buru meninggalkan rumah itu. Ia tidak menatap mata Rendra. Ia hanya melirik sekilas lalu melanjutkan kegiatannya. Rendra tidak memaksa. Ia tahu apapun yang ia katakan hanya akan membuat keadaan semakin tegang. Siang itu, ketika Rendra pulang lebih awal, ia menemukan rumah dalam keadaan kosong. Dina tidak meninggalkan pesan apapun. Tidak ada kabar, tidak ada penjelasan. Jam menunjukkan pukul 3 sore, namun ponsel Dina tidak dapat dihubungi. Rendra duduk di ruang tamu cukup lama. Ia menunggu dengan harapan kecil bahwa Dina akan memberikan kabar saat ia sempat membuka ponselnya. Namun hingga sore menjelang malam, tidak ada satu pesan pun muncul. Rendra mulai merasakan rasa tidak nyaman yang lebih kuat daripada hari-hari sebelumnya. Ia tidak ingin memikirkan hal buruk, tetapi pola ini sudah terlalu sering terjadi. Dina pergi tanpa penjelasan, pulang larut malam, dan selalu tampak gelisah ketika bertemu dengannya. Semua itu membuat Rendra merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ketika jam menunjukkan pukul 9 malam, Dina akhirnya pulang. Langkahnya pelan dan wajahnya tampak letih. Namun ketika melihat Rendra duduk di ruang tamu, Dina terlihat kaget seolah tidak menyangka suaminya ada di sana. Ia langsung berkata bahwa ia hanya bertemu kerabat, meski ucapannya terdengar seperti alasan yang diucapkan tanpa dipikir panjang. Rendra tidak membalas, ia hanya melihat bagaimana Dina menghindari pandangan dan langsung masuk kamar tanpa melanjutkan percakapan. Malam itu, mereka tidur tanpa bicara. Udara di kamar terasa kaku bukan karena pertengkaran, tetapi karena tidak ada hubungan di antara mereka yang tersisa untuk diperbaiki. Dina tidur membelakangi Rendra, dan Rendra hanya menatap langit-langit kamar sambil menahan berbagai perasaan yang bercampur aduk. Ia tidak tahu harus berbuat apa, karena setiap kali ia mencoba mendekat, Dina selalu memberi jarak yang lebih jauh. Esok harinya, Rendra berangkat kerja tanpa banyak bicara. Dina juga tampak tidak ingin berinteraksi. Ia hanya memberikan ucapan singkat yang terdengar hampa. Tidak ada usaha dari Dina untuk menjelaskan apapun, seakan semua yang ia lakukan tidak perlu dibicarakan atau dijelaskan. Rendra merasakan sesuatu dalam hatinya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Esok harinya, Rendra berangkat kerja tanpa banyak bicara. Dina juga tampak tidak ingin berinteraksi. Ia hanya memberikan ucapan singkat yang terdengar hampa. Tidak ada usaha dari Dina untuk menjelaskan apapun, seakan semua yang ia lakukan tidak perlu dibicarakan atau dijelaskan. Rendra merasakan sesuatu dalam hatinya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Selama beberapa hari setelah itu, pola yang sama kembali terulang. Dina sering keluar tanpa alasan jelas, pulang larut malam, dan memperlakukan Rendra seperti seseorang yang tidak perlu ia ajak bicara. Rendra tetap mencoba bertahan, tetapi ia mulai memahami bahwa apa yang sedang terjadi sudah tidak bisa lagi diabaikan. Jarak di antara mereka tidak hanya diukur dari langkah kaki, tetapi dari sikap dan keputusan yang Dina buat setiap harinya.
Rendra hanya bisa menunggu meski ia tidak tahu apa yang sebenarnya ia tunggu. Ia tidak mencari jawaban, tetapi ia merasakan bahwa waktu sedang mengantarnya pada kenyataan yang lebih berat dari yang selama ini ia bayangkan. Dan hari ketika semua itu muncul di depan mata semakin mendekat tanpa bisa dihentikan. Beberapa hari setelah keanehan demi keanehan terus muncul, suasana rumah itu semakin sulit ditebak. Dina semakin sering terlihat sibuk dengan ponselnya. Setiap kali ada suara pesan masuk, ia langsung mengambilnya seolah ada hal penting yang harus segera ia tanggapi. Bahkan ketika mereka sedang makan, Dina tampak tidak fokus. Tatapannya sering mengarah ke layar, sementara Rendra hanya memperhatikan dalam diam. Suatu malam, ketika mereka duduk di ruang tamu, ponsel Dina berbunyi cukup lama. Dina tampak gelisah. Bukannya menjawab atau mematikan suara, ia justru memegang ponselnya tanpa membuka panggilan masuk itu. Rendra melihat bagaimana tangan Dina gemetar pelan. Ketika panggilan itu berhenti, Dina berdiri dan masuk kamar tanpa menjelaskan apapun. Rendra tidak mengejar atau bertanya. Ia menghargai privasi istrinya, walau di dalam hatinya timbul rasa yang sulit dijelaskan. Keesokan harinya, Rendra berusaha mengajak Dina sarapan bersama. Namun, Dina menjawab dengan wajah tidak nyaman dan berkata bahwa ia harus pergi lebih awal. Ia bergegas tanpa memberikan detail apapun. Rendra hanya mengangguk meski ia tahu Dina tidak sedang dalam jadwal pekerjaan atau urusan yang ia kenal. Cara Dina berjalan menuju pintu terlihat seperti seseorang yang tidak ingin diketahui tujuannya. Saat malam tiba, Dina kembali pulang dengan wajah yang tampak lelah. Namun kelelahan itu bukan seperti orang yang bekerja seharian, lebih seperti seseorang yang sedang menanggung tekanan. Ketika Rendra mencoba menyapa dengan ramah, Dina hanya menjawab singkat, lalu menuju kamar tanpa menunggu respon. Kehangatan yang dulu ada antara mereka hilang sepenuhnya. Beberapa hari selanjutnya, pola itu terus muncul. Dina sering terlihat memakai pakaian yang bukan gaya biasanya. Ia berdandan lebih rapi, menggunakan parfum yang jarang ia pilih, dan tampak menjaga penampilannya setiap kali keluar rumah. Rendra menyadari semua perubahan itu, tetapi ia memilih tetap diam. Ia tidak ingin memperburuk suasana. Namun dalam diam itu, hatinya terus bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pada suatu sore yang tenang, Rendra pulang lebih awal dari kantor. Ia ingin mencoba berbicara baik-baik dengan Dina, mencoba memahami apa yang sedang mereka hadapi. Namun ketika ia membuka pintu rumah, Dina tidak ada di sana. Lampu ruang tamu menyala, tas kecil Dina tidak ada di tempat biasa, dan rumah terasa terlalu sunyi. Rendra duduk menunggu, berharap Dina akan memberi kabar sebelum pulang. Namun hingga malam semakin larut, ponselnya tetap tidak berbunyi. Tidak ada pesan, tidak ada penjelasan. Rendra semakin yakin bahwa ada hal besar yang Dina sembunyikan darinya. Walau ia tidak mencari bukti atau mencoba mengintai, hatinya mulai terasa berat. Kepercayaan yang ia pegang selama bertahun-tahun perlahan mulai goyah. Ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, Dina akhirnya pulang. Kali ini wajahnya lebih tegang dibanding malam-malam sebelumnya. Tatapannya menghindari Rendra. Ketika Rendra ingin mengajak bicara, Dina langsung berkata bahwa ia sedang lelah dan tidak ingin membahas apapun. Ia masuk kamar, meninggalkan Rendra sendirian di ruang tamu dengan kepala penuh pertanyaan yang tidak pernah ia ucapkan. Malam itu, Rendra terjaga cukup lama. Ia merasa berada di titik yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia bukan sedang mencari alasan untuk menuduh, tetapi ia tidak bisa menolak kenyataan bahwa Dina semakin jauh dari dirinya. Setiap hari yang berlalu membuat jarak itu semakin besar. Dan tanpa ia tahu, jarak itu sedang menuju pada saat di mana semuanya akan terlihat jelas. Malam itu, Rendra pulang sedikit lebih lambat karena harus menyelesaikan pekerjaannya. Saat membuka pintu rumah, ia mendapati suasana yang jauh berbeda dari biasanya. Lampu ruang tamu redup,
Tirai tertutup rapat dan tidak terdengar suara dari arah kamar. Sepatunya Dina tidak ada di rak, tas kecilnya juga tidak terlihat. Rendra berdiri beberapa detik di ruang tamu, mencoba memahami situasi tanpa ingin menilai terlalu jauh. Rendra membuka kulkas dan menemukan makanan yang belum disentuh. Biasanya Dina menyiapkan sesuatu meskipun hanya sederhana, tetapi malam itu tidak ada apapun. Udara di dalam rumah terasa dingin bukan karena cuaca, melainkan karena tidak ada kehadiran Dina yang biasanya menanyakan bagaimana harinya. Rendra merasa ada yang berubah semakin jauh setiap hari. Waktu terus berjalan dan jam dinding menunjukkan pukul 9 malam. Dina masih belum pulang dan tidak memberikan kabar. Rendra duduk di sofa dengan tangan terlipat. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi perasaan tidak enak semakin kuat. Ia tidak menikah untuk saling mencurigai, namun ia juga tidak bisa mengabaikan perubahan sikap istrinya yang semakin jelas. Pukul 10 lewat sedikit, Rendra mendengar suara pintu dibuka pelan. Dina masuk dengan langkah ragu. Rambutnya terlihat acak-acakan, wajahnya tampak seperti seseorang yang menahan banyak hal. Ketika melihat Rendra sedang duduk di ruang tamu, Dina berhenti sejenak. Tatapannya tidak menunjukkan kelegaan ataupun rasa rindu, melainkan seperti seseorang yang kaget melihat sesuatu yang tidak ia harapkan. Rendra mencoba memberi senyum kecil untuk mencairkan suasana, tetapi Dina hanya menjawab singkat bahwa ia lelah dan ingin istirahat. Ia langsung berjalan menuju kamar tanpa menunggu respon. Tidak ada penjelasan, tidak ada usaha untuk memberi kejelasan, seolah kepergiannya sepanjang hari hal yang wajar untuk tidak dibicarakan. Saat Dina sudah masuk kamar, Rendra tetap duduk di ruang tamu. Ia tidak ingin memaksa Dina bercerita. Namun hatinya mulai merasakan sesuatu yang lebih berat dari sekedar perubahan sikap. Ia merasa seperti berada dalam rumah yang sama, tetapi tidak lagi hidup bersama istrinya. Ketika Rendra masuk kamar, Dina sudah berbaring membelakangi. Tidak ada percakapan meski keduanya terjaga. Rendra menatap punggung istrinya yang diam tanpa suara. Ia ingin mengatakan banyak hal, tetapi ia tahu percuma. Karena setiap percakapan selalu berakhir dengan ketegangan. Akhirnya, Rendra hanya berbaring tanpa banyak gerakan, mencoba tidur dengan pikiran yang tidak tenang. Beberapa hari setelah itu, jarak emosional antara mereka semakin besar. Dina bangun lebih awal, pulang lebih lama, dan tampak selalu sibuk dengan dirinya sendiri. Ponselnya tidak pernah lepas dari tangan. Ia selalu memastikan layar tertutup setiap kali Rendra berada di dekatnya. Setiap kali ada pesan masuk, Dina langsung menjauh seolah tidak ingin Rendra mendengar apapun. Akhirnya, Rendra hanya berbaring tanpa banyak gerakan, mencoba tidur dengan pikiran yang tidak tenang. Beberapa hari setelah itu, jarak emosional antara mereka semakin besar. Dina bangun lebih awal, pulang lebih lama, dan tampak selalu sibuk dengan dirinya sendiri. Ponselnya tidak pernah lepas dari tangan. Ia selalu memastikan layar tertutup setiap kali Rendra berada di dekatnya. Setiap kali ada pesan masuk, Dina langsung menjauh seolah tidak ingin Rendra mendengar apapun. Rendra mencoba mengajak Dina berbicara serius pada suatu sore. Ia mengatakan bahwa ia merasakan adanya perbedaan yang semakin jauh. Namun Dina malah tampak marah. Ia berkata bahwa Rendra terlalu sensitif dan terlalu banyak mengatur. Tidak ada penjelasan lain selain kalimat itu. Setelah itu, Dina pergi meninggalkan rumah, tidak peduli bagaimana perasaan suaminya. Itu hari pertama di mana Rendra merasa benar-benar sendirian. Bukan karena ia ditinggalkan secara fisik, tetapi karena hubungan itu kehilangan arah. Ia mulai mengerti bahwa apapun yang sedang terjadi, Dina tidak ingin ia mengetahuinya. Setiap sikap Dina memperlihatkan bahwa ia sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Dan malam itu menjadi titik di mana perasaan Rendra berubah total. Ia mulai bersiap menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Ia tidak tahu kapan semuanya akan terungkap, tetapi ia merasakan bahwa hari itu sudah semakin dekat.
Beberapa hari setelah malam yang menegangkan itu, sikap Dina semakin tidak jelas arahnya. Ia bangun sebelum subuh dengan alasan ingin menenangkan diri, tetapi ketika Rendra bangun, Dina sudah tidak ada di rumah. Ia hanya meninggalkan dapur tanpa aktivitas, seakan tidak ada niat untuk berinteraksi sejak pagi. Rendra duduk di kursi makan sendirian, memandangi cangkir kopi tanpa benar-benar meminumnya. Kehidupan rumah tangga yang dulu terasa penuh kehangatan, kini seperti berjalan tanpa arah. Dina tidak lagi menanyakan kabar, tidak lagi ingin berbicara, dan lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Rendra mulai merasa ia bukan lagi seseorang yang penting di mata istrinya. Ketika sore tiba, Dina belum juga pulang. Rendra mencoba menelponnya, tetapi tidak ada jawaban. Ia mengirim pesan, tetapi hanya centang satu. Rendra memandang layar ponselnya beberapa kali, berharap ada balasan, tetapi hingga menjelang malam, tidak ada satupun pesan masuk. Jam 8 malam, Dina baru pulang. Ia tampak sibuk merapikan rambutnya yang berantakan. Tatapannya menghindar dari Rendra. Saat Rendra menanyakan apakah semuanya baik-baik saja, Dina hanya berkata ia lelah. Ia berjalan melewati Rendra tanpa mengucapkan satu kalimat pun yang menunjukkan bahwa ia ingin menjaga hubungan itu tetap utuh. Rendra hanya mengikuti gerakannya dengan mata yang semakin berat. Ia tidak ingin memaksa, tetapi rasa perih di dadanya semakin jelas. Sikap Dina bukan lagi sekedar perubahan kecil. Ini adalah tindakan yang menunjukkan bahwa hatinya tidak lagi berada di rumah itu. Esoknya, Dina kembali bersikap tidak wajar. Ia memakai pakaian yang jauh lebih rapi daripada hari-hari sebelumnya. Wanginya berbeda, seperti seseorang yang akan pergi bertemu orang penting. Ketika Rendra bertanya apakah ia butuh bantuan, Dina membalas dengan nada ketus bahwa ia bisa mengurus dirinya sendiri. Setelah itu, ia pergi dengan tergesa-gesa. Rendra tetap berangkat kerja dengan rasa tidak nyaman yang terus tumbuh. Setiap langkah menuju kantornya terasa berat. Setiap kali ia membuka ponselnya, ia berharap ada pesan dari Dina, tetapi tidak pernah ada. Semua terasa seperti dinding tebal yang memisahkan keduanya. Ketika pulang sore itu, Rendra melihat Dina duduk di teras sambil menatap jalanan. Namun begitu melihat Rendra, Dina segera berdiri dan masuk rumah. Tidak ada sapaan, tidak ada senyum kecil, hanya keheningan yang membuat Rendra semakin sadar bahwa ia tidak lagi dianggap. Malam itu, mereka makan dalam diam. Dina memakan hidangannya tanpa menatap Rendra sama sekali. Ketika selesai, ia langsung menuju kamar dan mengunci pintu. Rendra duduk di meja makan cukup lama setelahnya, memikirkan bagaimana hubungan ini semakin jauh dari apa yang dulu mereka bangun bersama. Keesokan malamnya, keadaan semakin memuncak. Dina pulang lebih larut dari sebelumnya. Saat masuk rumah, ia terlihat panik dan langsung menuju kamar mandi untuk merapikan diri. Rendra memperhatikan dari ruang tamu. Ia tidak menuduh. Ia tidak menahan Dina. Tetapi ia merasa sesuatu di dalam dirinya runtuh untuk pertama kalinya. Ketika Dina keluar dari kamar mandi, ia tampak kaget melihat Rendra masih duduk di kursi. Wajahnya tegang, suaranya terdengar tidak stabil. Dina berusaha menghindar, tetapi kali ini Rendra hanya berkata dengan suara rendah bahwa ia merasa Dina semakin jauh. Dina tidak menjawab. Ia hanya terdiam beberapa detik sebelum akhirnya mengatakan bahwa Rendra terlalu banyak menilai. Namun kalimat itu terdengar seperti usaha untuk menutup sesuatu yang tidak ingin ia jelaskan. Rendra berdiri perlahan. Ia tidak membalas dengan marah. Ia hanya menatap Dina dengan perasaan yang selama ini ia tahan. Saat itu, ia menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan daripada pertengkaran. Ia menyadari bahwa Dina bukan hanya berubah, tetapi memilih menjauh darinya dengan kesadaran penuh. Dan malam itu menjadi awal dari runtuhnya ketegaran Rendra. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa hubungan ini
sedang menuju ke arah yang tidak bisa lagi diselamatkan hanya dengan kesabaran. Namun, ia belum tahu bahwa kejutan terbesar sedang menuju di hari-hari berikutnya. Sesuatu yang akan membuat berhenti berharap, berhenti bertahan, dan berhenti memahami perubahan istrinya. Beberapa hari setelah ketegangan terakhir itu, hubungan antara Rendra dan Dina semakin melemah. Dina hampir tidak pernah berada di rumah dalam waktu lama. Ia lebih sering keluar sejak pagi dan pulang larut malam tanpa memberikan penjelasan. Rendra yang dulu selalu berusaha menenangkan diri, kini mulai merasakan kelelahan batin yang tidak bisa lagi ia abaikan. Suatu sore, ketika Rendra pulang lebih cepat, ia mendapati rumah dalam keadaan sangat sunyi. Tidak ada tanda-tanda Dina baru saja pergi, tetapi juga tidak ada tanda ia akan pulang dalam waktu dekat. Ponselnya tidak aktif dan tidak ada pesan sejak pagi. Rendra duduk di ruang tamu dengan pikiran yang penuh tekanan. Ia tidak sedang mencari kesalahan, tetapi tidak bisa menolak kenyataan bahwa istrinya menjauh dengan cara yang semakin terang-terangan. Saat malam tiba, Dina kembali pulang. Namun kali ini, langkahnya terdengar seperti orang yang sedang terburu-buru menyelesaikan sesuatu. Ia langsung membuka pintu kamar tanpa menoleh pada Rendra yang sedang duduk di sofa. Rendra menatap ke arah Dina dengan perasaan yang semakin tidak stabil. Ia tidak mengerti bagaimana seseorang yang dulu sangat dekat dengannya bisa berubah begitu jauh. Beberapa menit kemudian, Dina keluar dari kamar dengan pakaian berbeda. Ia mengganti bajunya dengan alasan akan pergi lagi. Rendra mencoba menghentikan langkahnya dengan berkata pelan bahwa ia ingin berbicara sebentar. Namun Dina justru tampak kesal dan berkata bahwa tidak ada yang perlu dibahas. Ia menambahkan bahwa Rendra terlalu sensitif dan membuat situasi semakin rumit. Rendra tidak membalas dengan emosi. Ia hanya menatap Dina dalam diam, mencoba menangkap maksud dari perkataan itu. Dina terlihat tidak nyaman dengan tatapan Rendra dan segera mengambil tas kecilnya. Tanpa menunggu persetujuan atau penjelasan, ia keluar meninggalkan rumah lagi. Saat pintu tertutup, perasaan yang selama ini Rendra tahan pecah dalam hatinya. Ia bukan marah, tetapi ia merasa sangat dikesampingkan. Ia tidak pernah membayangkan hubungan mereka bisa berubah sampai sejauh ini. Beban itu membuat dadanya terasa berat, tetapi ia tetap berusaha menjaga pikirannya tetap tenang. Malam semakin larut, tetapi Dina belum kembali. Rendra duduk di ruang tamu hingga hampir tengah malam. Jam menunjukkan pukul 11 lebih sedikit ketika akhirnya ia mendengar suara kendaraan berhenti di depan rumah. Dina masuk dengan langkah pelan, namun kali ini wajahnya tampak lebih panik dari biasanya. Ia tampak ragu saat melihat Rendra masih menunggunya. Dina mencoba melewati ruang tamu tanpa berkata apa-apa, tetapi Rendra memanggilnya dengan suara rendah. Ia hanya ingin tahu apakah Dina baik-baik saja. Dina berhenti sejenak, namun bukannya menjawab, ia justru menunjukkan ekspresi tidak senang. Ia berkata bahwa Rendra membuat segalanya menjadi sulit. Setelah itu, ia kembali langsung menuju kamar. Di kamar, suasana semakin kacau. Dina mengurung diri, sementara Rendra duduk di sudut tempat tidur dengan kebingungan yang tidak bisa ia hilangkan. Ia tidak ingin mencari tahu dengan cara yang salah. Ia hanya ingin istrinya kembali jujur seperti dulu. Namun semakin ia berharap, semakin jelas bahwa Dina tidak ingin memberinya ruang untuk memahami apa yang sedang ia jalani. Pagi berikutnya, Rendra bangun dan mendapati Dina sudah mandi dan berhias. Ia memakai pakaian yang lebih rapi dibanding hari-hari sebelumnya. Wajahnya tampak bersiap menuju sesuatu yang penting, tetapi bukan untuk Rendra ataupun keluarga mereka. Ketika Rendra menanyakan apakah Dina akan pulang tepat waktu hari itu, Dina menjawab dengan dingin bahwa ia tidak bisa memastikan. Tidak ada usaha untuk memberikan kepastian atau menjelaskan rencananya. Dina langsung pergi, meninggalkan aroma parfum yang kuat di ruang tamu.
Hari itu menjadi titik di mana Rendra mulai memahami sesuatu yang lebih menyakitkan daripada perubahan sikap. Ia menyadari bahwa Dina bukan hanya menjauh, tetapi juga tidak peduli bagaimana perasaannya terhadap sikap itu. Dan tanpa Rendra sadari, perjalanan hidup mereka sedang menuju pada satu peristiwa besar yang akhirnya membuka segalanya tanpa perlu ia cari atau tanyakan. Malam berikutnya adalah malam yang akan mengubah seluruh pandangan Rendra tentang istrinya. Malam itu, Rendra pulang lebih cepat dari biasanya. Ia berharap bisa duduk bersama Dina, sekadar makan malam atau berbicara ringan untuk memperbaiki suasana. Namun, rumah dalam keadaan sunyi. Pintu kamar tertutup rapat dan tidak ada tanda bahwa Dina baru saja berada di rumah. Ponselnya tidak ada di meja dan sandal yang biasa ia gunakan tidak terlihat. Rendra duduk di sofa dengan perasaan yang semakin berat. Ia mulai menyadari bahwa sikap Dina bukan lagi sekadar perubahan sesaat. Setiap hari selalu muncul hal baru yang membuatnya merasa semakin tidak dianggap. Ia menatap jam dinding sambil menarik napas panjang, mencoba menahan ketegangan dalam dadanya. Jam 8 malam, Dina baru pulang. Ia masuk dengan langkah pelan, tetapi wajahnya menunjukkan kegelisahan yang sulit ia sembunyikan. Rambutnya berantakan, riasannya memudar, dan ia terlihat seperti seseorang yang baru saja melalui sesuatu yang membuat pikirannya kacau. Rendra memanggilnya dengan suara pelan, menanyakan apakah ia baik-baik saja. Namun Dina hanya menjawab singkat bahwa ia sedang tidak ingin bicara. Ia berjalan melewati Rendra tanpa menatap, seolah kehadiran suaminya tidak berarti apa-apa. Pintu kamar kembali tertutup, menyisakan Rendra sendirian di ruang tamu. Beberapa menit kemudian, Dina keluar dari kamar dengan pakaian berbeda. Ia tampak hendak pergi lagi. Ketika Rendra bertanya apakah ia tidak ingin beristirahat, Dina menjawab dengan nada kesal bahwa ia butuh udara segar. Ia menambahkan bahwa Rendra terlalu sering mengawasinya, membuatnya tidak nyaman di rumah sendiri. Ucapan itu membuat Rendra terdiam lama. Ia tidak pernah berniat mengawasi, ia hanya ingin mengerti apa yang terjadi. Namun kalimat Dina terasa seperti dorongan kuat bahwa ia bukan lagi orang yang diinginkan berada di dekatnya. Tanpa menunggu jawaban, Dina melangkah keluar rumah lagi. Rendra hanya mampu menatap pintu yang menutup perlahan. Malam itu, ia duduk di ruang tamu tanpa bergerak lama sekali. Ia merasakan sesuatu dalam dirinya runtuh, bukan karena kehilangan harapan, tetapi karena ia mulai menerima kenyataan bahwa Dina sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kelelahan atau masalah biasa. Ketika mendekati tengah malam, Dina kembali dalam keadaan sangat gelisah. Ia tampak gugup, langkahnya tidak stabil, dan ia menghindar dari pandangan Rendra. Saat itu, Rendra melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Dina memegang ponselnya dengan sangat erat dan menyembunyikannya di balik tas, seolah ada sesuatu yang ia takutkan akan terlihat. Itulah malam pertama Rendra merasakan perubahan yang tidak bisa lagi ditutupi. Bukan hanya dari sikap Dina, tetapi dari cara Dina memperlakukannya seperti seseorang yang menghalangi hidupnya. Dan malam berikutnya akan menjadi malam yang membuka segalanya tanpa bisa dicegah. Malam itu, Rendra pulang dalam keadaan letih. Ia hanya ingin tidur lebih cepat, berharap pagi esok membawa suasana yang lebih baik. Namun ketika ia masuk rumah, ia mendengar suara bisikan pelan dari arah kamar. Suara itu terdengar tergesa-gesa, seperti seseorang yang sedang memastikan tidak ada yang mendengarnya. Rendra berdiri di luar kamar beberapa detik, tidak untuk mengintai, tetapi karena ia kaget mendengar nada bicara Dina yang berbeda. Tak lama kemudian, suara itu hilang dan disusul suara langkah kaki Dina yang panik. Ketika pintu kamar terbuka, Dina tampak kaget melihat Rendra sudah berada di rumah. Wajah Dina berubah pucat. Ia memegang ponsel sangat erat, lalu berkata bahwa ia sedang berbicara dengan temannya.
Namun dari cara ia menyimpan ponselnya, terlihat jelas bahwa ia tidak ingin Rendra melihat atau mendengar lebih jauh. Dina langsung melewati Rendra dan menuju kamar mandi tanpa menjelaskan lebih banyak. Rendra masuk kamar dengan perasaan yang sulit diatur. Dina keluar beberapa menit kemudian dengan wajah tegang dan langkah yang tidak stabil. Rendra mencoba menanyakan apakah ia sedang ada masalah, tetapi Dina langsung tersinggung dan mengatakan bahwa Rendra tidak perlu ikut campur. Setelah berkata begitu, Dina mengambil tas kecilnya dan kembali bersiap keluar. Suaranya bergetar ketika ia berkata bahwa ia butuh pergi sebentar. Namun kali ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Cara Dina menghindari mata Rendra, cara ia menyembunyikan ponsel, dan kegugupan yang begitu jelas menunjukkan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Rendra tidak menahan Dina. Ia hanya berdiri di depan pintu kamar sambil menatap langkah istrinya yang semakin tergesa. Dina keluar rumah tanpa menoleh sedikit pun, meninggalkan udara tegang yang memenuhi seluruh rumah. Beberapa menit setelah Dina pergi, ponsel di meja rias berbunyi pendek. Rendra menoleh dengan kaget. Bukan ponsel Dina yang ia bawa, tetapi ponsel kedua yang selama ini tidak pernah ia tahu keberadaannya. Ponsel itu berbunyi lagi, kali ini lebih lama. Rendra tidak menyentuhnya. Ia hanya memperhatikan layar ponsel itu menyala berkali-kali, menampilkan nama yang tidak ia kenal. Hatinya bergetar hebat. Ia tidak mencari jawaban, tetapi kenyataan sedang datang sendiri ke hadapannya. Saat panggilan itu berhenti, muncul pesan yang masuk. Isinya singkat, namun cukup untuk membuat tubuh Rendra gemetar. Pesan itu bukan hanya menunjukkan bahwa Dina memiliki hubungan lain, tetapi juga bahwa hubungan itu sudah berlangsung lama dan sangat dekat. Rendra terduduk di tepi tempat tidur. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak menangis, tetapi dadanya terasa sangat sesak. Semua perubahan sikap Dina selama ini akhirnya terhubung menjadi satu kenyataan yang tidak bisa lagi ia tolak. Dina tidak hanya menjauh, ia telah memilih orang lain. Dan malam itu menjadi titik di mana kehidupan Rendra berubah selamanya. Tanpa ia cari, tanpa ia kejar, kebenaran datang langsung ke depan matanya. Malam itu menjadi awal dari keputusan terbesar dalam hidupnya. Setelah malam itu, suasana rumah berubah total. Rendra tidak lagi menunggu jawaban dari Dina. Ia hanya duduk di ruang tamu, memandang kosong sambil mencoba mengatur napas agar tidak pecah oleh rasa sakit yang menghantamnya berkali-kali. Dengungan pesan yang terus masuk ke ponsel kedua itu masih teringat jelas di kepalanya. Itu bukan dugaan, bukan prasangka, melainkan bukti nyata bahwa Dina sejak lama hidup dengan seseorang yang bukan dirinya. Pagi berikutnya, Dina pulang dengan wajah lelah yang tidak bisa disembunyikan. Ia masuk rumah tanpa menatap ke arah Rendra. Namun kali ini, Rendra tidak bangkit dan tidak menanyakan apapun. Ia hanya diam sambil mengatur detak jantungnya. Dina tampak bingung melihat reaksi itu, seolah ia tidak menyangka Rendra tidak lagi memprotes atau menegurnya. Dina berjalan menuju kamar, tetapi sebelum ia menutup pintu, Rendra memanggilnya perlahan. Suaranya tenang, tetapi terdengar sangat dalam. Dina berhenti, namun tidak sepenuhnya menoleh. Rendra hanya berkata bahwa ia sudah mengetahui semuanya dan tidak ingin memperpanjang pertengkaran. Dina terdiam, wajahnya berubah panik, tetapi ia berusaha menutupinya dengan nada tinggi. Ia menyalahkan keadaan, menuduh Rendra terlalu sibuk bekerja, lalu berusaha memperbesar masalah kecil untuk menghindari inti persoalan. Namun Rendra hanya menatapnya tanpa membalas. Bukan karena takut, tetapi karena ia sudah tidak memiliki tenaga untuk menyerap kebohongan lain. Melihat reaksinya yang tenang, Dina semakin terdorong untuk menyalahkan. Ia mengeluarkan berbagai alasan, namun tidak satu pun terdengar masuk akal. Kata-katanya saling bertabrakan, dan semakin ia berbicara, semakin jelas bahwa ia hanya berusaha menutupi sesuatu yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Setelah beberapa saat, Dina berhenti berbicara.
Ia menyadari bahwa tidak ada satu kalimat pun dari Rendra yang menyela. Suasana berubah hening. Rendra berdiri, berjalan pelan menuju meja makan, lalu berkata bahwa ia ingin berhenti hidup dalam hubungan yang tidak lagi dihargai. Dina terkejut. Ia mencoba meredam suasana dengan mengatakan bahwa semuanya bisa diperbaiki, tetapi suaranya terdengar tidak yakin. Ia tahu apa yang ia lakukan terlalu jauh untuk kembali seperti semula. Ia tahu bahwa kepercayaan yang hilang tidak bisa dikembalikan hanya dengan janji. Rendra tidak membentak atau mengusir. Ia hanya mengucapkan satu kalimat yang membuat Dina terpaku di tempat. Ia berkata bahwa ia ingin memulai hidup baru, hidup yang tidak membuatnya merasa sendirian di rumahnya sendiri. Ia mengatakan bahwa ia tidak membenci Dina, namun ia tidak ingin bertahan dengan hubungan yang menyakitinya setiap hari. Dina tidak lagi bisa berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya, ia melihat suaminya benar-benar mengambil langkah untuk meninggalkannya. Bukan karena marah, melainkan karena sudah tidak ada rasa percaya yang tersisa. Saat itu, Dina kehilangan kendali dan mulai menangis. Namun air mata itu tidak lagi mengubah apapun. Rendra hanya menatapnya dengan perasaan yang sudah lama terkuras. Hari itu, untuk pertama kalinya, Dina merasakan ketakutan yang selama ini ia abaikan. Ia takut kehilangan seseorang yang selama ini ia perlakukan seolah tidak berarti. Dan di titik itulah keputusan Rendra menjadi semakin tegas. Keputusan yang akan menentukan akhir hubungan mereka di bab berikutnya. Setelah percakapan itu, rumah menjadi tempat yang tidak lagi sama. Dina mencoba bersikap seperti biasanya, namun setiap gerakannya terlihat gugup. Ia mengikuti Rendra kemanapun ia lewat, seolah takut ia benar-benar akan pergi. Namun sikap itu datang terlambat. Perasaan yang selama ini terabaikan sudah terlanjur hancur. Rendra menghabiskan malam itu duduk di ujung ranjang, memikirkan hidupnya sendiri. Ia memikirkan tahun-tahun yang ia habiskan dengan sabar. Semua usaha untuk menjaga rumah tangga itu tetap utuh. Dan semua rasa sakit yang ia tahan demi berharap Dina akan berubah. Namun semua itu tidak lagi memiliki arti saat melihat kenyataan yang berdiri tepat di depan mata. Pagi berikutnya, Rendra bangun lebih awal. Ia mandi, berpakaian rapi, dan membereskan barang-barang miliknya. Tidak banyak yang ia bawa, ia hanya mengambil pakaian secukupnya dan beberapa barang penting. Dina terbangun ketika mendengar suara lemari dibuka. Wajahnya langsung pucat. Ia bangkit dan mendekati Rendra, berusaha menahan tangannya. Suara Dina bergetar. Ia memohon agar Rendra tidak pergi, mengatakan bahwa ia menyesal, bahwa ia kehilangan kontrol atas hidupnya, dan ia ingin memperbaiki segalanya. Namun, Rendra hanya menatapnya dengan mata yang sudah tidak lagi memendam amarah atau kekecewaan. Ia berkata bahwa luka yang ia rasakan bukan karena satu malam, melainkan karena waktu panjang yang membuat dirinya merasa tidak dihargai. Dina menangis semakin keras. Ia meraih lengan Rendra, tetapi Rendra melepaskannya dengan lembut. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin hidup dengan dendam. Ia ingin hidup dengan tenang, dan itu tidak mungkin terjadi jika ia tetap berada di rumah itu. Kalimat itu membuat Dina terdiam, bukan karena ia setuju, tetapi karena ia tahu tidak ada kata yang bisa membalikan keputusan itu. Rendra berjalan menuju pintu. Langkahnya tenang, namun mantap. Dina mengikuti dari belakang, menangis sambil mengatakan bahwa ia tidak bisa hidup tanpa Rendra. Namun rasa itu datang ketika semuanya sudah terlambat. Saat pintu terbuka, Rendra menatap rumah itu untuk terakhir kalinya. Ia tidak memaki, tidak menyalahkan, dan tidak menuduh. Ia hanya mengucapkan terima kasih untuk masa baik yang pernah ada, lalu mengatakan bahwa ia butuh ruang untuk sembuh. Ketika pintu tertutup, Dina jatuh berlutut sambil memeluk wajahnya.
Tangisannya memenuhi ruangan yang kini terasa kosong. Ia akhirnya merasakan kehilangan yang ia ciptakan sendiri. Sementara itu, Rendra melangkah pergi tanpa menoleh. Meski dadanya masih berat, ia merasa napasnya lebih lega. Untuk pertama kalinya, ia memilih dirinya sendiri. Ia memilih hidup yang tidak membuatnya merasa sendirian di dalam hubungan. Ia memilih jalan yang memberinya kesempatan untuk bangkit. Beberapa bulan kemudian, hidup Rendra berubah total. Ia lebih fokus pada pekerjaannya, memperbaiki kondisi keuangannya, menjaga kesehatannya, dan berkumpul dengan orang-orang yang menghargainya. Wajahnya terlihat lebih tenang, dan senyumnya kembali muncul. Ia tidak mencari pengganti, ia hanya berusaha menjalani hari-hari dengan baik. Dina sempat mencoba kembali, mengirim pesan panjang, memohon kesempatan lagi. Namun Rendra menjawab dengan sopan bahwa ia tidak membenci, tetapi ia tidak ingin kembali ke hubungan yang pernah mematahkan dirinya. Ia ingin melanjutkan hidup tanpa luka lama. Dan keputusan itu menjadi titik akhir perjalanan mereka. Bukan akhir yang manis, tetapi akhir yang memberi Rendra kekuatan baru untuk hidup lebih baik. Cerita pun berakhir di langkah kaki seorang pria yang memilih bangkit ketika seluruh dunia di sekitarnya hancur. Ia memilih jalan yang membuatnya kembali menemukan dirinya sendiri.